wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggawa Islami Materi Arif, NIM 2519102011031 dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Poin pertama, apa sih PLTS itu? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya atau solar cell. Energi listrik yang dihasilkan dapat langsung digunakan, disimpan dalam baterai atau dialirkan ke jaringan listrik atau grid. Nah, yang selanjutnya ada komponen PLTS itu sendiri. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya memiliki fungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik searah atau DC. Cara kerja, dalam panel terdapat sel surya atau solar cell yang terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya yaitu berupa silikon. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, foton dari sinar matahari akan menumbuk elektron, sehingga elektron tersebut bergerak dan menghasilkan arus listrik searah atau DC. Yang selanjutnya ada inverter. Inverter memiliki fungsi yaitu mengubah listrik arus arah atau DC yang dihasilkan panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC, supaya bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga atau masuk ke jaringan listrik. Yang selanjutnya ada baterai atau penyimpanan. Fungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya pada siang hari untuk digunakan pada malam hari atau saat cuaca tidak mendukung. Nah, komponen selanjutnya ada charge controller. Memiliki fungsi yaitu mengatur arus listrik yang masuk pada panel surya ke baterai agar tidak terjadi overcharge atau kelebihan isi, atau over discharge atau kelebihan pakai. Yang selanjutnya ada struktur penyangga. Fungsi menjadi tempat dudukan panel surya agar posisi stabil dan optimal dalam menangkap cahaya matahari. Yang selanjutnya ada kabel proteksi. Fungsi menghubungkan semua komponen PLTS, baik itu panel, baterai, inverter, atau controller. Proses konversi energi tenaga listrik PLTS. Yang pertama ada energi matahari. Matahari memancarkan cahaya berupa foton atau partikel cahaya. Foton ini mengenai permukaan panel surya yang terdiri dari sel fotovoltaik yang berbahan semikonduktor. Yang kedua ada proses fotovoltaik. Saat foton menumbuk atom silikon, elektron di dalamnya terlepas dan bergerak. Gerakan elektron ini menghasilkan arus listrik searah atau DC. Proses inilah yang disebut efek fotovoltaik. Yang selanjutnya ada pengaturan daya oleh charge controller. Listrik DC dari panel surya masuk ke dalam charge controller. Fungsinya mengatur tegangan dan arus agar sesuai untuk pengisian baterai. Jika ada, baterai ini bersifat opsional ya. Dan mencegah kerusakan akibat kelebihan muatan atau overcharge. Yang selanjutnya penyimpanan energi di baterai. Jika PLTS menggunakan baterai, sistem off-grid atau hybrid, listrik DC akan disimpan di baterai. Energi ini bisa dipakai saat malam, hari, atau ketika cuaca mendung. Yang terakhir ada konversi listrik AC oleh inverter. Karena sebagian besar peralatan rumah tangga menggunakan listrik bolak-balik atau AC, maka listrik DC dari panel baterai harus diubah terlebih dahulu oleh inverter. Inverter mengubah listrik DC ke AC dengan frekuensi standar, yaitu 50 Hz di Indonesia, sehingga kompatibel dengan jaringan PLN. Nah, selanjutnya ada kelebihan PLTS itu sendiri. Yang pertama itu ramah lingkungan. PLTS tidak menghasilkan polusi udara, suara, maupun emisi gas rumah kaca. Energi yang digunakan berasal dari matahari yang bersih dan alami. Yang kedua, sumber energi terbarukan dan tidak terbatas. Matahari adalah sumber energi yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Yang ketiga, potensi besar di Indonesia. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Rata-rata intensitas cahaya matahari di Indonesia cukup tinggi sehingga mendukung penggunaan PLTS. Kelebihan selanjutnya yaitu mengurangi ketergantungan pada listrik PLN. Dengan PLTS, masyarakat tidak terlalu bergantung pada pasokan listrik dari PLN. Hal ini berguna terutama di daerah terpencil yang belum terjamah
oleh PLN itu sendiri. Yang kelima, biaya operasional rendah. Setelah instalasi selesai, biaya operasional PLTS sangat kecil. Panel surya tidak membutuhkan bahan bakar dan hanya memerlukan perawatan sederhana. Yang terakhir yaitu fleksibel. PLTS bisa dipasang dalam skala kecil untuk rumah tangga sampai skala besar untuk industri atau pembangkit skala nasional. Jumlah panel bisa ditambah sesuai kebutuhan daya listrik yang diinginkan. Selain PLTS memiliki kelebihan, PLTS juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya investasi awal mahal. Pemasangan PLTS membutuhkan modal awal yang cukup besar, terutama untuk pembelian panel surya, inverter, baterai, dan instalasi. Yang kedua, tergantung pada intensitas matahari. Produksi listrik dari PLTS bergantung pada intensitas cahaya matahari. Saat musim hujan, mendung, atau malam hari, daya yang dihasilkan menurun drastis. Yang ketiga, membutuhkan lahan atau atap yang luas. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar, diperlukan banyak panel surya yang membutuhkan area yang luas. Kemudian, kekurangan yang selanjutnya. Yang keempat, efisiensi masih terbatas. Efisiensi panel surya umumnya hanya sekitar 15-22%. Artinya, sebagian besar energi matahari tidak bisa dikonversikan jadi listrik. 5. Umur baterai terbatas dan mahal. Jika menggunakan sistem dengan baterai, biaya makin tinggi karena baterai lithium atau lead acid mempunyai umur terbatas, yaitu 5-15 tahun, dan harus diganti. Yang keenam, perawatan dan kebersihan panel. Panel surya harus dibersihkan secara rutin dari debu, daun, atau kotoran burung. Walaupun perawatannya tidak rumit, tetapi butuh waktu dan biaya. Nah, dibersihkan itu sendiri supaya panel surya tetap optimal dalam menyerap cahaya matahari. Kesimpulan dari PLTS itu sendiri yaitu merupakan solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan serta cocok dikembangkan di Indonesia karena melimpahnya sinar matahari. Meskipun memiliki keunggulan seperti biaya operasional rendah dan sumber energi tak terbatas, PLTS juga menghadapi tantangan seperti biaya awal pemasangan yang tinggi dan ketergantungan pada cuaca. Namun, dengan proses kerja yang efisien dan potensi yang besar, PLTS dapat menjadi alternatif penting dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai PLTS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.